Assalamualaikum book lovers, jumpa lagi dengan saya Yuyu dalam channel Bicara Buku. Channel yang mereview buku-buku menarik untuk menjadi list referensi bacaan kalian di tahun ini. So, untuk menambah semangat kami, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya, supaya semakin banyak orang yang terinspirasi dan semangat untuk membaca. Well, pada hari ini Bicara Buku akan mengulas sebuah buku yang sedikit berbeda, yaitu buku non-fiksi. Buku ini terbit pada tahun 2014. Meskipun terbit pada tahun 2014, tapi buku ini sangat relevan sekali untuk menjadi bacaan para book lovers, khususnya bagi kalian nih yang sedang menjalani episode baru, yakni pasangan suami istri atau dalam tanda kutip sudah menikah. Nah, buku ini berjudul The First 5 Years. Buku terbitan Kompas ditulis oleh dua orang bersaudara, Dewi Dewo dan juga Nies Endang. Nah, teman-teman, Dewi Dewo dan Nies Endang ini sudah melakukan duet untuk buku pertama mereka, Let's Get Married, 100 hal yang perlu wanita ketahui sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Dan di buku kedua ini mereka naik tingkat lagi levelnya dengan menuliskan The First 5 Years, 100 hal yang perlu istri tahu. Jadi ini buku cocok sekali untuk para book lovers yang saat ini sedang menjalani 5 tahun pertama pernikahannya, sebab buku ini memberikan tips dan info-info menarik untuk bisa menjalani kehidupan pernikahan yang penuh dengan problematika dan bisa menyelesaikan problematika yang dialami dalam kehidupan berumah tangga. Nah, Dewi Dewo ini adalah seorang psikolog dan beliau ini aktif juga saat ini membuka praktek pribadinya dengan perannya sebagai seorang marriage counselor atau konseling perkawinan. Nah, beliau juga aktif menulis ketika usia muda beliau adalah penulis dan juga reporter di majalah Gadis. So, buku ini menarik sekali karena keduanya sudah menjalani pernikahan kurang lebih 3 dekade dan otomatis mereka punya asam manis pahitnya kehidupan pernikahan, dan semuanya dituangkan dengan sangat ringan, sangat solutif sekali saran-saran yang diberikan oleh kedua penulis ini. Part pertama ini membahas tentang marriage is compromising, terdiri dari 13 bab, teman-teman. Teman-teman ketika membaca buku ini akan menemukan problematika rumah tangga yang sangat real di kehidupan nyata, mulai dari hal-hal teknis sampai perbedaan yang terjadi antara dua pasangan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, bahkan sampai masalah perselingkuhan juga dimunculkan di sini. Dan yang paling menarik adalah special section, hubungan antara menantu perempuan dan juga ibu mertua. Jadi kalau misalnya kalian nih sering mengalami masalah atau sering melihat di sinetron-sinetron di masalah menantu perempuan dan juga ibu mertua dengan hubungannya yang menegangkan, itu kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa baca sendiri di buku ini dan memvisualisasikan problematika itu. Dan memang kejadian itu benar adanya, teman-teman, bahwasannya ada beberapa ibu mertua yang memang mereka menuntut banyak hal dari menantunya, bahkan ada beberapa problem juga ketika ibu mertua terlalu mengendalikan anak laki-lakinya yang membuat akhirnya hubungan rumah tangga itu menjadi tidak sehat lagi. Buku ini sangat kasuistik sekali, jadi tidak perlu teman-teman membaca semua bagiannya, tapi mana bagian yang menjadi masalah yang juga teman-teman alami dalam hubungan pernikahan, nah itu yang teman-teman perlu untuk baca. Misalnya teman-teman adalah seorang pasangan suami istri yang sama-sama sibuk, teman-teman bisa membaca pada bab 9 di part 1, Super Busy Couple. Jadi di sini akan dijelaskan tentang bagaimana sih beberapa narasumber atau beberapa klien dari Ibu Dewi Dewo yang pada masa itu memang sedang menjalani sebuah hubungan pernikahan yang super sibuk. Mereka harus mengurus urusan rumah tangga, kemudian sang istri juga ternyata punya pekerjaan lain sebagai seorang entah itu fotografer dan pekerjaan lain yang mungkin tidak bisa dia tinggal karena itu adalah passionnya. Dan di masalah pertama itu ada satu masalah untuk bagian bab Super Busy Couple tentang tidak adanya dukungan dari sang suami dalam pekerjaan sang istri yang merupakan seorang fotografer. Nah, itu teman-teman bisa melihat bagaimana masalah itu muncul dan bagaimana seorang istri menanggapi masalah ini, dan akan ada saran solutif dari Bu Dewi Dewo dan juga Nies Endang. Saran-saran ini ditulis dengan sangat ringan, mudah dimengerti, dan saya rasa sangat bisa diaplikasikan untuk menyelesaikan problem-problem dalam kehidupan rumah tangga. Buku ini layak sekali untuk dibaca meskipun teman-teman belum menentukan untuk menikah dalam waktu dini, tapi saya rasa buku ini adalah buku yang bisa memberikan skill. Ibaratnya begini, kita sebagai perempuan ya,
pasti kedepannya kita ada niatan menikah dan menjalani hubungan yang bahagia, harmonis, dan juga langgeng dengan pasangan kita sampai sampai kita tua nanti. Namun apabila kita tidak punya skill yang mumpuni, kita kemudian memutuskan untuk menikah tanpa tahu sebenarnya hubungan pernikahan itu seperti apa dan bagaimana dan problem apa yang akan kita hadapi. Saya rasa buku ini cocok sekali untuk kita baca juga. Jadi bukan hanya untuk mereka yang saat ini sedang menjalani 5 tahun pertama pernikahan mereka, tapi untuk saya pun ya yang bahkan saat ini belum menikah. Tapi saya sangat mendapatkan pengetahuan teman-teman dari buku ini karena saya agak sedikit tahu dan saya juga mulai sedikit memahami ternyata pernikahan itu bukan akhir yang bahagia dari dua pasangan. Pernikahan itu ternyata penuh dengan banyak sekali masalah karena kita ini adalah dua orang yang berbeda, beda pikiran, beda kebiasaan, beda pendapat, dan kita punya visi misi kadang yang tidak bisa selalu sama dalam membangun hubungan pernikahan, dan itu semua ada jawabannya dalam buku ini. Dan meskipun teman-teman mungkin merasa kalau misalnya hubungan pernikahan itu adalah masalah yang berkaitan dengan cinta semata, saya rasa tidak hanya itu teman-teman. Ada masalah-masalah lain seperti anak, kemudian ketidaksiapan seorang istri yang belum siap punya momongan tapi ibu mertuanya meminta terus supaya mereka segera dapat momongan. Nah, itu semua ada di sini. Dan di special section juga teman-teman akan tahu sebenarnya apa sih harapan dari seorang ibu mertua terhadap menantu perempuannya, dan kemudian apa sebenarnya bagaimana cara membangun hubungan yang positif kepada ibu mertua apabila ibu mertua itu memiliki dominasi yang besar terhadap hubungan pernikahan yang kita jalani. Nah, teman-teman, buku ini memiliki sebuah keunikan tersendiri karena meskipun buku ini ditulis pada tahun 2014, tapi buku ini seolah-olah menjawab tantangan zaman karena dari apa yang saya cari di internet, ada beberapa situs yang saya dapatkan yang menyatakan tentang jumlah kasus perceraian yang ternyata cukup meningkat tajam. Meskipun ditulis pada tahun 2014, buku ini menjawab tantangan zaman karena ketika saya melakukan pencarian di situs tertentu seperti indonesiabaik.id melansir bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia itu sangat memprihatinkan teman-teman. Sejak tahun 2015 hingga 2018 ternyata terjadi peningkatan kasus perceraian yang cukup signifikan. Nah, dan rata-rata mereka yang melakukan pengajuan untuk menggugat cerai adalah istri. Nah, jumlah ini bisa teman-teman lihat nih di layar dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Nah, ini belum termasuk pengajuan cerai pasangan non-muslim di pengadilan umum. Kemudian ada juga dari data litbangmerdeka.com yang di-share pada tahun 2016, seri infografis Merdeka, bahwa sepanjang kurun waktu tahun 2010 hingga 2015, jumlah perceraian di Indonesia meningkat 15 hingga 20%. Dan memang gugatan cerai ini mayoritas ya teman-teman. 4 alasan utama itu hubungan sudah tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, adanya kehadiran pihak ketiga, dan persoalan ekonomi, dan semuanya ada di bab 1 teman-teman. Semuanya ada di bab 1. Jadi kalau teman-teman ingin mencari tahu tentang masalah keuangan, kemudian hubungan yang tidak harmonis karena mungkin sikap suami atau mungkin perbedaan pendapat, dan kemudian masalah yang berkaitan dengan perselingkuhan, adanya orang ketiga, itu bisa teman-teman dapatkan di buku ini. Book Lovers, menikah itu adalah sebuah episode baru. Bagi siapapun yang memutuskan untuk menikah adalah episode baru dalam kehidupannya. Dan dalam buku ini khususnya sebagai seorang perempuan, tentunya ini episode baru dia sebagai seorang istri, yang berarti dia memiliki langkah baru, tantangan baru, kemudian mereka juga memiliki impian baru, masa depan baru yang akan mereka bangun bersama dengan pasangan mereka nanti. Jadi jangan sampai episode baru dalam kehidupan kita ini yang kita rasa dan yang kita harapkan ini akan menjadi bahagia, justru malah amburadul karena kita tidak memiliki persiapan yang tepat. So, jangan lupa untuk membaca buku ini. Tidak ada salahnya bagi teman-teman untuk segera meminang buku ini meskipun teman-teman belum menikah, karena tetap buku ini memiliki manfaat dan memberikan kalian tips dan saran untuk kedepannya lebih siap dengan problematika yang akan dialami dalam menjalin hubungan rumah tangga. Dan yang pasti, The First 5 Years ini ditulis berdasarkan pengalaman dari 100 orang klien dari Ibu Dewi Dewo. Dan Ibu Dewi Dewo ini sudah tidak diragukan lagi, beliau adalah seorang psikolog dan juga lulusan Fakultas Psikologi UI dan praktisi dari NLP.
dan saya menemukan banyak sekali hal-hal positif tentang bagaimana sebenarnya seorang istri harus bersikap dewasa dan bijaksana dalam membuat rumah tangga ini menjadi lebih harmonis lagi. So, jangan lupa untuk segera memiliki buku ini, dan buku ini akan menjadi teman untuk belajar dan juga teman untuk berbagi suka dan duka bagi teman-teman yang saat ini menjalani hubungan pernikahan untuk 5 tahun pertama, karena 5 tahun pertama adalah periode-periode kritis di mana kita akan menemukan badai pertama dalam perjalanan pernikahan kita. Dan ketika kita sudah berhasil melewati 5 tahun itu, maka besar kemungkinan hubungan pernikahan kita akan menjadi lebih langgeng ke depannya. Oke, sekian dari Bicara Buku. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke sebanyak-banyaknya teman kalian, khususnya bagi mereka yang sudah memutuskan untuk menikah dan saat ini sedang menjalani hubungan pernikahan dalam 5 tahun, khususnya bagi mereka yang sudah menjalani hubungan 5 tahun pernikahan pertama mereka. Bye-bye!